Kisah Nabi Musa. Masa kecil Nabi Musa. Firaun memerintah Mesir dengan tangan besi dan menindas Bani Israel, yang merupakan keturunan Nabi Yakub. Ia takut kehilangan kekuasaannya karena ramalan bahwa seorang bayi laki-laki dari Bani Israel akan menghancurkan kerajaannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Namun, Allah memiliki rencana lain. Ketika Musa lahir, ibunya mendapat ilham dari Allah untuk menghanyutkannya ke sungai Nil di dalam sebuah peti. Allah menjanjikan bahwa Musa akan diselamatkan dan dikembalikan kepada ibunya. Peti itu ditemukan oleh istri Firaun, Asiyah, yang jatuh hati kepada bayi tersebut dan memohon kepada Firaun untuk mengangkatnya sebagai anak. Firaun menyetujui permintaan istrinya. Musa pun dibesarkan di istana Firaun, meskipun ia sebenarnya adalah bagian dari Bani Israel yang ditindas oleh Firaun. Musa melarikan diri ke Madian. Ketika Musa dewasa, ia mengetahui bahwa dirinya berasal dari Bani Israel. Suatu hari, Musa melihat seorang Mesir memukul seorang dari Bani Israel. Musa berusaha membantu, tetapi pukulannya tanpa sengaja membunuh orang Mesir itu. Musa ketakutan dan melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian. Di Madian, Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan membantu putri-putrinya memberi minum ternak. Sebagai balasannya, Nabi Syuaib menawarkan Musa untuk menikahi salah satu putrinya dengan syarat Musa bekerja untuknya selama 8 atau 10 tahun. Musa menerima tawaran itu dan tinggal di Madian selama beberapa tahun. Nabi Musa mendapatkan wahyu. Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan, di lembah suci tua, Allah berbicara kepada Musa melalui sebuah api yang menyala di pohon. Allah memilih Musa sebagai nabi dan memberinya 2 mukjizat, tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan tangan yang bercahaya. Allah memerintahkan Musa untuk pergi kepada Firaun dan menyerunya agar beriman kepada Allah serta membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Musa, yang merasa dirinya tidak fasih berbicara, meminta agar saudaranya, Harun, mendampinginya. Allah mengabulkan permintaannya. Musa dan Firaun. Musa dan Harun menemui Firaun di istananya. Mereka menyampaikan pesan Allah agar Firaun menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel. Namun, Firaun dengan sombong menolak dan bahkan menuduh Musa sebagai penyihir. Firaun mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk menantang Musa. Pada hari yang ditentukan, para penyihir melemparkan tali-tali dan tongkat mereka yang tampak seperti ular karena sihir. Namun, ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular para penyihir. Melihat mukjizat ini, para penyihir menyadari bahwa Musa bukanlah penyihir, melainkan seorang nabi. Mereka langsung beriman kepada Allah, meskipun Firaun mengancam akan menyiksa mereka. Firaun mendapat azab. Meskipun telah menyaksikan mukjizat Musa, Firaun tetap tidak mau beriman. Allah menurunkan berbagai azab kepada Mesir untuk mengingatkan Firaun dan kaumnya, di antaranya banjir besar yang menghancurkan tanaman dan rumah, belalang yang memakan habis hasil panen, kutu yang mengganggu kehidupan mereka, katak yang memenuhi rumah dan makanan, air sungai Nil yang berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Setiap kali azab datang, Firaun meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar azab itu diangkat, dengan janji akan membebaskan Bani Israel. Namun, setiap kali azab berhenti, Firaun kembali melanggar janjinya. Keluar dari Mesir dan penenggelaman Firaun. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Pada malam hari, Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir. Firaun, yang marah besar, mengumpulkan pasukannya dan mengejar mereka. Ketika Musa dan Bani Israel sampai di tepi Laut Merah, mereka merasa terjebak karena di depan mereka ada laut, dan di belakang mereka pasukan Firaun semakin mendekat. Namun, Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Seketika, laut terbelah, menciptakan jalan kering di tengahnya. Musa dan kaumnya melintasi jalan itu dengan selamat. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti mereka, Allah menutup kembali laut itu. Firaun dan seluruh pasukannya tenggelam. Saat berada di ambang kematian, Firaun akhirnya mengakui keesaan Allah, tetapi penyesalannya datang terlambat. Allah tidak menerima tobatnya, dan Firaun pun binasa. Dalam surah Yunus, 10:92,
Allah berfirman bahwa tubuh Firaun diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Pelajaran dari kisah Nabi Musa. Kebesaran Allah, kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah, bahkan penguasa terkuat sekalipun. Kesabaran Nabi Musa mengajarkan pentingnya bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian. Kesombongan membawa kehancuran, kesombongan Firaun menjadi penyebab kehancurannya. Keadilan Allah tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung selamanya. Kemenangan selalu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Kisah ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah pukul 249-50, surah Al-A'raf 7-103-137, surah Taha 20-9-79, dan surah As-Syu'ara 26-10-68.